Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahri Al-Farabi. Saya perwakilan dari kelompok 7 akan membahas tentang akuntansi akad istisna dengan beranggotakan saya Muhammad Fahri Al-Farabi, teman saya Muhammad Ras Mursyid, dan Imron Maulana. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya ingin memaparkan materi tentang pengertian istisna. Istisna secara etimologi merupakan mazhar dari istisna asy-syar'i yang artinya meminta membuat sesuatu, yakni meminta kepada seseorang membuat untuk mengerjakan sesuatu berdasarkan pesanan. Sedangkan secara terminologi istisna transaksi terhadap barang dagangan dalam tanggungan yang disyaratkan untuk mengerjakannya. Nah, rukun dari akad istisna yang harus dipenuhi yaitu pertama, pembeli atau pemesan, ustasmi. Yang kedua, penjual atau pembuat, sani. Yang ketiga, barang atau jasa yang dipesan, masmu. Yang keempat, ijab kabul, sigot. Terus ada syarat-syarat dari istisna sebagai berikut. Yang pertama, pihak yang berakal cukup hukum dan mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Yang kedua, ridho atau kerelaan dua belah pihak dan tidak ingkar janji. Yang ketiga, apabila isi akad yang disyaratkan sani hanya bekerja dan bukan pesanan, maka akad ini bukan lagi istisna, tetapi berubah menjadi akad ijarah. Yang keempat, pihak yang membuat menyatakan kesanggupan untuk mengadakan atau membuat barang tersebut. Yang kelima, masmu, barang atau objek pesanan memiliki karakteristik yang jelas seperti jenis, ukuran, mutu, dan jumlahnya. Yang terakhir, barang pesanan tidak termasuk dalam kategori yang dilarang syara atau menimbulkan kemudaratan, maksiat atau kejahatan. Sekian dari saya. B. Sumber hukum akad istisna. Landasan hukum pada istisna didasarkan pada qiyas terhadap akad salam, yaitu jual beli yang tidak ada barangnya ketika sel akad sedang berlangsung. Ulama Hanafiah melandaskan diperbolehkan akad istisna dari muamalah dengan manusia lainnya dan kebiasaan mereka di setiap kurun yang dilakukan pemesaan tanpa ada peningkaran. Adapun ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah memperbolehkan atas dasar qiyas terhadap salam dan urf dari masyarakat. Dipersyaratkan sebagaimana akad salam mendapatkan para ulama tersebut tentunya tidak lepas dari sumber utama, yaitu Al-Quran, Sunnah, Al-Quran dan As-Sunnah. Ayat yang menjadi landasan hukum istisna adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu bai'a wa harrama rob, yang artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkannya riba. Merujuk pada hadis ini, maka dapat disimpulkan bahwa akad istisna diperbolehkan. Kemudian sebagai ulama menyatakan melalui ijma'nya bahwa akad istisna adalah akad yang dibenarkan dan juga disahkan sejak dahulu kala tanpa ada seseorang sahabat atau ulama yang mengingkarinya. Dengan demikian tidak ada alasan untuk melarangnya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengakuan dan pengukuran akad istisna. Pengakuan dan pengukuran akad istisna terbagi menjadi dua. Yang pertama, akuntansi penjualan dan akuntansi pembeli. Dalam akuntansi penjualan terdapat penyaluran dan segmentasi akad, pendapatan istisna, dan istisna paralel. Istisna dengan pembayaran tangguh, biaya perolehan istisna, biaya perolehan istisna paralel, penyelesaian awal, perubahan pesanan dan tagihan tambahan, serta pengakuan taksiran rugi. Dan dalam akuntansi pembeli mengakui aset istisna. Aset istisna yang diperoleh melalui transaksi istisna dengan pembayaran tangguh lebih dari 1 tahun
diakui sebesar biaya perolehan tunai. Beban istisna tangguhan diamortisasi secara proporsional sesuai dengan porsi pelunasan hutang istisna. Jika pembeli menolak menerima barang pesanan karena tidak sesuai dengan spesifikasi dan tidak memperoleh kembali seluruh jumlah uang yang telah dibayarkan kepada penjual, maka jumlah yang diperoleh kembali diakui sebagai piutang. Jika pembeli menerima barang pesanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi, maka barang pesanan tersebut diukur dengan nilai yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai perolehan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.